Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 10 Sloka 25. Lanjutan keberangkatan Sri Krishna ke Dwaraka. Selanjutnya Sloka 25. Yada hiya dharmena tamodiya dripa jivanti tratraishahi satwata gila date bhagam satyam ritam dayam yaso bhavaya rupani dadat yuge yuge. Artinya, kapanpun di dunia mengalami kesulitan oleh kehadiran para pemimpin dan pejabat-pejabat negara yang hidup tak ubahnya dengan perilaku binatang paling rendah, Tuhan dalam wujud visual rohaninya akan menghadirkan kekuatan tertingginya, yaitu sebagai kebaikan mutlak, berkarunia khusus kepada seseorang yang sangat kuat beriman, melakukan kegiatan-kegiatan menakjubkan dan memanifestasikan berbagai wujud rohani sesuai dengan peruntukannya di berbagai tempat dan zaman. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seperti disebutkan sebelumnya, alam semesta ciptaan ini adalah kepunyaan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah filsafat dalam Isopanisad. Segala sesuatu adalah kepunyaan pribadi tertinggi. Tidak seorang pun yang berhak mengklaim kepunyaan Tuhan sebagai miliknya. Barang siapa yang mendapatkan benda-benda kebutuhan hidupnya, haruslah ia akui sebagai pemberian Tuhan. Karena segala sesuatu seperti bumi atau planet manapun atau alam semesta adalah mutlak kepunyaan Tuhan. Para makhluk hidup merupakan bagian percikannya atau anak-anaknya, dan dengan demikian setiap makhluk hidup mempunyai hak hidup atas karunia Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Karena itu, tak seorang pun yang dibenarkan mengganggu hak hidup orang lain atau binatang tanpa seizin Tuhan. Raja atau pejabat negara adalah pribadi yang mewakili aspirasi Tuhan, berfungsi untuk mengawasi bergulirnya dinamika kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu, raja haruslah pribadi yang sudah mendapatkan mandat seperti Maharja Pariksit atau Yudhishthira. Mengenai tata kelola dunia, raja-raja seperti itu siap bertanggung jawab penuh dan sudah mendapat pencerahan dari para otoritas. Namun, sewaktu-waktu akibat kuatnya pengaruh sifat kegelapan alam material, tamoguna, sifat yang paling rendah, para raja dan para pejabat negara itu bisa saja kehilangan pengetahuan dan rasa tanggung jawabnya, lalu memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas yang lemah, sehingga kehidupan mereka pun tak ubahnya dengan perilaku kehidupan binatang. Hasilnya adalah seluruh dunia dipenuhi oleh ketidakadilan. Karena itu, nepotisme, penyuapan, penipuan, perampasan, kelaparan atau kelangkaan, epidemi, perang, dan hal-hal jenis lainnya yang mengganggu sangat mencolok dalam kehidupan masyarakat manusia. Dan para penyembah Tuhan atau orang-orang yang beriman terus diganggu dengan bermacam cara. Semua pertanda ini mengisyaratkan tentang saatnya bagi reinkarnasi Tuhan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma dan membasmi penguasa-penguasa negara yang jahat. Di dalam ajaran Bhagavad Gita, hal ini ditegaskan juga. Tuhan akan muncul dalam wujud visual rohaninya tanpa setitik pun sifat material. Kehadiran Tuhan itu semata-mata untuk menjaga ciptaannya agar tetap dalam kondisi normal. Kondisi normal adalah bahwa Tuhan telah melengkapi setiap planet dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sesuai kodratnya. Mereka dapat hidup berbahagia dan melaksanakan tugas seperti yang telah ditakdirkan untuk meraih pembebasan pada akhirnya, dengan cara mengikuti aturan dan ketetapan yang tercantum di dalam kitab-kitab suci yang diwahyukan. Dunia material ini diciptakan sebagai pemenuh harapan para nitya baddha, roh-roh yang kondisinya sepanjang masa terikat, seperti halnya
meninabobokan bayi yang cengeng. Jika bukan untuk itu, tidak bangga karena keberhasilan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan material. Mereka menggunakan untuk mengeksploitasi alam tanpa persetujuan Tuhan, dan hanya untuk pemenuh gaya kehidupan atau kepuasan indera-indera mereka. Guna mengatasi segala ketidakadilan yang terjadi, maka diperlukan inkarnasi Tuhan yang akan menghukum para penentang kebenaran itu dan melindungi orang-orang yang berjiwa saleh. Ketika Tuhan Yang Maha Esa turun ke dunia, Tuhan memperlihatkan kegiatan yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia biasa untuk menunjukkan bahwa keputusan tertinggi ada di tangannya, dan tokoh-tokoh materialistik seperti Rawana, Hiranyakasipu, Kamsa telah mendapat ganjaran yang setimpal. Tuhan bertindak sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditiru oleh siapapun. Sebagai contoh, ketika Tuhan muncul sebagai Rama, Tuhan membuat jembatan melintasi Samudra Hindia. Ketika Tuhan muncul sebagai Krishna, sejak masa kanak-kanak, Dia telah memperlihatkan kegiatan yang tidak mungkin dilakoni oleh manusia dengan membunuh Putana, Agasura, Sakatasura, Kalia, dan yang lainnya, dan kemudian pamannya dari pihak ibunya yaitu Kamsa. Ketika Sri Krishna berada di Dwaraka, Krishna menikahi 16.108 permaisuri, dan mereka semua dikaruniai anak yang cukup banyak. Jumlah keseluruhan anggota keluarga Krishna kira-kira 100.000, yang secara umum dikenal sebagai Yaduwangsa. Dan lagi-lagi semasa kehadirannya, Krishna mengatur pembasmian seluruh keluarganya sendiri. Krishna termasyhur sebagai Govardhanadhari, hari, karena Krishna mengangkat bukit Govardhana saat berusia baru 7 tahun. Sri Krishna membunuh banyak raja yang kehadirannya tak diharapkan pada masanya, dan sebagai kesatria, Krishna bertempur dengan hebat. Sri Krishna masyhur sebagai Asamaurudha, tiada tandingannya. Tidak seorang pun yang setara dengan Krishna, apalagi lebih hebat daripada Krishna. Selanjutnya, sloka 26. Ahu alam selagya tamang yadoh kulam, ahu alang punya tamang madorwanam, yad esya pungsam resabha shriyapati, swajan mana cakrawana nena cancati. Artinya, oh betapa berjayanya dinasti Raja Yadu, dan betapa agungnya negeri Mathura, tempat pemimpin tertinggi semua makhluk hidup, suami Dewi Keberuntungan, telah lahir dan mengembara ke sana sini selama masa kanak-kanaknya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Di dalam Bhagavad Gita, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna telah dengan jelas memaparkan tentang kemunculannya, menghilangnya, dan kegiatannya yang transendental. Tuhan muncul dalam keluarga tertentu melalui potensinya yang tak terpikirkan. Kelahiran Tuhan tidaklah seperti kelahiran para jiwa yang sepanjang masa terikat, yang diharuskan meninggalkan badannya dan kemudian terberi badan material baru yang lain lagi. Kelahiran Tuhan ibarat terbit dan terbenamnya matahari. Matahari terbit di ufuk timur, tetapi itu bukan berarti bahwa ufuk timur adalah orang tua dari matahari. Matahari hadir di semua bagian sistem tata surya, namun ia terlihat dari bumi pada waktu yang telah terjadwal, dan juga menjadi tidak terlihat pada waktu-waktu yang tak terjadwal pula. Begitu juga Tuhan muncul di alam semesta ini seperti halnya matahari dan menghilang dari pandangan kita pada saat yang lain. Tuhan hadir pada setiap waktu dan setiap tempat, namun atas karunia-Nya ketika Tuhan muncul di hadapan kita, kita menganggap bahwa Tuhan dilahirkan. Barang siapa yang pemahamannya benar mengenai hal ini, seperti disebutkan di dalam kitab-kitab suci yang diwahyukan, dialah pribadi yang pasti terbebaskan selekas meninggalkan badannya yang sekarang. Pembebasan atau moksa itu hanya bisa diperoleh pasca seseorang harus mengalami kelahiran yang berulang-ulang, dan setelah ia melakukan segala upaya yang penuh kesabaran dalam meretas pengetahuan dan pelepasan ikatan. Tetapi
Cukup dengan mengetahui secara benar mengenai kelahiran dan kegiatan Tuhan yang transendental, melampaui sifat material, seseorang segera memperoleh pembebasan. Itulah keputusan Bhagavad Gita. Tetapi mereka yang tenggelam dalam gelapnya kebodohan menyimpulkan bahwa kelahiran dan kegiatan Tuhan di dunia material ini sama dengan yang terjadi pada makhluk hidup biasa. Kesimpulan-kesimpulan tidak sempurna semacam itu tidak akan dapat memberikan pembebasan kepada siapapun. Karena itu, kelahiran Tuhan dalam keluarga Raja Yadu sebagai putra Raja Vasudewa dan dipindahkannya dia ke keluarga Nanda Maharaj, semua adalah susunan transendental yang dibuat oleh energi internal Tuhan. Keberuntungan yang dinikmati oleh dinasti Yadu dan penduduk negeri Mathura tidak dapat diukur secara material. Jika hanya dengan mengetahui sifat transendental, kelahiran dan kegiatannya saja, seseorang dengan mudah mencapai pembebasan, kita hanya dapat membayangkan apa yang dicapai oleh mereka yang sungguh-sungguh telah menikmati pergaulan dengan Tuhan secara pribadi, sebagai anggota keluarga atau sebagai tetangga. Barang siapa yang peruntungannya sangat mujur dapat bergaul dengan Tuhan, suami Dewi peruntungan, dia pasti memperoleh sesuatu yang lebih daripada apa yang disebut pembebasan. Oleh karena itu, pantaslah bahwa atas karunia Tuhan, baik dinasti maupun negeri tersebut, kedua-duanya selalu dalam keadaan jaya. Selanjutnya, sloka 27. Aho bata shwarya sasastiraskari kusashtali punya yasas karibuaha pasyanti nityang yad anugrahe shitam smita walokam swapatim smayat praja. Artinya, tak diragukan lagi, merupakan hal yang luar biasa bahwa Dwaraka telah mengungguli keagungan planet-planet surga dan telah mengangkat kemuliaan bumi. Para penduduk Dwaraka senantiasa melihat nyawa semua makhluk hidup Krishna dalam sifatnya yang penuh kasih. Dia memandang mereka dan membahagiakan mereka dengan senyumnya yang menawan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Eshe Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Planet-planet surga dihuni oleh dewa-dewa seperti Indra, Chandra, Waruna, dan Wayu. Dan insan-insan yang saleh mencapai tempat-tempat itu setelah melakukan banyak perbuatan terpuji di bumi. Para ilmuwan modern sependapat bahwa pengaturan waktu di sistem planet yang lebih tinggi berbeda dengan yang ada di bumi. Dengan demikian, dipahami dari kitab-kitab suci yang diwahyukan bahwa usia harapan hidup di sana adalah 10.000 tahun berdasarkan perhitungan kita. 6 bulan di bumi sama dengan 1 hari di planet-planet surga. Fasilitas kenikmatan juga lebih banyak, dan ketampanan atau kecantikan penduduk di sana telah melegenda. Orang-orang biasa di bumi ingin sekali mencapai planet-planet surga karena mereka telah mendengar bahwa kenyamanan hidup di sana jauh lebih besar dibandingkan di bumi. Sekarang mereka mencoba untuk sampai ke bulan dengan pesawat-pesawat ruang angkasa. Dengan mempertimbangkan semua ini, planet-planet surga lebih mulia dibandingkan bumi ini. Namun, kemuliaan bumi telah mengungguli kemuliaan planet-planet surga karena adanya Dwaraka, tempat Sri Krishna memerintah sebagai raja. 3 tempat yaitu Vrindawana, Mathura, dan Dwaraka lebih mulia dibandingkan planet-planet yang termasyhur di alam semesta. Tempat-tempat ini senantiasa suci, sebab manakala Tuhan hadir di dunia, Tuhan memperlihatkan kegiatan-kegiatan rohaninya, terutama di 3 tempat ini. Tempat-tempat itu senantiasa merupakan tanah suci Tuhan, dan para penduduk tetap mengambil manfaat dari tempat-tempat suci tersebut, meskipun Tuhan kini berada di luar daya pandang mereka. Tuhan adalah jiwa semua makhluk hidup, dan Tuhan selalu berharap bahwa semua makhluk hidup itu dalam swarupa atau kedudukan dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan transendental dalam pergaulannya. Sifat Tuhan yang memikat dan senyumnya yang menawan
merasuk ke lubuk hati setiap orang. Dan sekali hal itu terjadi, maka makhluk hidup diizinkan untuk memasuki kerajaan Tuhan. Dari tempat itu, tidak seorang pun yang akan kembali lagi ke dunia ini. Hal ini ditegaskan di dalam Bhagavad Gita. Planet-planet surga mungkin sangat termasyhur karena menyajikan fasilitas-fasilitas yang lebih baik untuk kepuasan badani. Tetapi sesuai dengan yang kita pelajari dari Bhagavad Gita bab 9 sloka 20 sampai dengan 21, orang harus kembali lagi ke planet-planet bumi begitu hasil perbuatan baiknya habis dinikmati. Dwaraka pastilah lebih mulia daripada planet-planet surga, sebab siapapun yang telah dikaruniai lirik disertai senyuman Tuhan tidak akan pernah kembali lagi ke bumi yang telah membusuk ini, yang telah disahkan oleh Tuhan sendiri sebagai tempat penderitaan. Bukan bumi ini saja, tetapi semua planet di alam semesta ini adalah tempat-tempat penderitaan. Sebab tidak satupun di planet-planet di dalam semesta ini terdapat kehidupan abadi, kebahagiaan abadi, dan pengetahuan abadi. Siapapun yang tekun dalam bakti kepada Tuhan dianjurkan untuk tinggal di salah satu di antara 3 tempat yang disebutkan sebelumnya, yaitu Dwaraka, Mathura, atau Vrindavana. Oleh karena pelayanan bakti yang dilakukan di ketiga tempat ini akan dilipat gandakan, mereka yang datang ke tempat-tempat itu untuk mengikuti prinsip-prinsip sesuai anjuran kitab-kitab suci yang diwahyukan pasti mencapai hasil yang sama sebagaimana yang diperoleh selama kehadiran Krishna. Tempat kediaman Tuhan dan Tuhan sendiri adalah identik, dan seorang penyembah murni di bawah bimbingan penyembah lain yang telah berpengalaman dapat memperoleh semua hasil tersebut, bahkan saat sekarang ini. Selanjutnya, sloka 28. Nunang bratasnana huta dineshwaraha samarcitohi asya grihita panibihi pibanti asakya daramrita muhur Raja Striya Samu Muhur Yad Asyaha. Artinya, wahai kawan, coba renungkan tentang istri-istrinya yang telah diterima olehnya. Kiranya mereka pasti telah menjalani sumpah-sumpah, mandi di sungai suci, mempersembahkan korban suci api, pemujaan yang sempurna kepada Tuhan, penguasa alam semesta, untuk dapat senantiasa menikmati nektar dari bibirnya melalui ciuman. Saat ini, para gadis Praja Bumi sering jatuh pingsan hanya karena mengharapkan karunia seperti itu. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ritual keagamaan yang ditetapkan dalam kitab-kitab suci dimaksudkan untuk menyucikan sifat-sifat material jiwa-jiwa terikat agar mereka dapat diangkat secara bertahap ke jenjang pelaksanaan pelayanan bakti kepada Tuhan. Pencapaian tingkat kehidupan spiritual murni ini merupakan kesempurnaan tertinggi, dan tingkat ini disebut swarupa atau identitas asli makhluk hidup. Pembebasan atau moksa berarti memperbaharui tingkat swarupa ini. Pada tingkat swarupa yang sempurna itu, para makhluk hidup mantap dalam 5 tahap pelayanan cinta kasih, yang salah satunya adalah tingkat madhurya rasa atau perasaan cinta antar kekasih. Tuhan selalu sempurna di dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak memerlukan apapun. Namun Tuhan menjadi tuan, kawan, putra, atau suami untuk menyambut cinta kasih para penyembahnya. Di sini 2 kelompok penyebab disebutkan dalam tataran cinta antar kekasih. Yang pertama adalah swakia dan yang kedua adalah parakia. Kedua kelompok ini ada dalam hubungan cinta antar kekasih dengan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Krishna. Permaisuri-permaisuri di Dwaraka adalah swakia atau istri-istri sahnya. Namun, gadis-gadis praja adalah kawan-kawan muda Krishna ketika Krishna masih lajang. Krishna tinggal di Vrindawana sampai usia 16 tahun, dan relasi pertemanan dia dengan para gadis di desa tetangganya ada
dalam kelompok para kia. Para perempuan ini, demikian pula para permaisuri setia dengan sumpahnya menjalani aturan yang ketat, mandi di sungai suci dan mengaturkan korban suci kepada api suci, sebagaimana telah ditetapkan dalam kitab-kitab suci. Ritual-ritual tersebut sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku, tidak berakhir di situ. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan berpahala, pengembangan pengetahuan, atau penyempurnaan kekuatan mistik tidaklah berakhir hanya sampai di situ. Itu semua hanya sebagai pendukung untuk tercapainya tataran tertinggi swarupa, yakni dilakukannya bakti yang murni kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup masing-masing memiliki kedudukan individual dalam salah satu dari 5 bentuk hubungan cinta kasih dengan Tuhan seperti yang disebutkan di atas. Dan dalam wujud spiritualnya yang murni atau swarupa, hubungan tersebut termanifestasi tanpa hubungan material. Mencium Tuhan baik oleh istri-istrinya maupun oleh gadis-gadis muda kawan-kawannya yang menginginkan Tuhan menjadi kekasih mereka sepenuhnya murni tanpa unsur duniawi. Jika hal itu bersifat badani, pribadi merdeka seperti Sukadewa Goswami tidak akan memboroskan waktu beliau untuk menikmati hal tersebut. Demikian pula Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak akan sudi ikut serta dalam hal-hal tersebut setelah melepaskan kehidupan material. Tingkat ini dicapai pasca menjalani pertapan-pertapan selama banyak kehidupan. Selanjutnya, sloka 29. Ya wirya sulkena hrita swayam vare pramatya caidya pramukhan hisusmitaha pradyumna sambamba sutadayo para yascharita bauma wade sahasrasaha. Artinya, putra-putra dari para perempuan ini adalah Pradyumna, Samba, Amba, dan lainnya. Krishna menikahi para istrinya itu dengan cara kawin lari, yaitu melarikan putri-putri mulia seperti Rukmini, Satyabhama, Jambawati saat hendak diadakan upacara swayamwara. Setelah Krishna bertarung dan mengalahkan banyak raja perkasa yang dipimpin oleh Sisupala, dan perempuan-perempuan lain pun dilarikan olehnya setelah dia membunuh Baumasura dan beribu-ribu anak buahnya. Semua perempuan itu sangatlah agung. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Putri-putri raja yang perkasa, yang pembawaan dan kecantikan yang sangat terpuji, diizinkan untuk memilih calon suaminya dalam kompetisi terbuka. Dan upacara seperti itu disebut swayamwara atau pemilihan calon suami. Karena swayamwara itu merupakan sebuah kompetisi terbuka atau sayembara di antara para pangeran pemberani yang diundang oleh ayah sang putri, dan biasanya terjadi pertarungan antara pangeran yang dipanggil berdasarkan nomor urut undangan dengan dilandasi semangat kompetisi. Tetapi kadang-kadang terjadi bahwa banyak pangeran yang tewas dalam pertarungan sayembara itu, dan pangeran yang menang menerima sang putri raja sebagai hadiah kemenangannya. Rukmini, permaisuri utama Krishna, adalah putri Raja Widarbha yang berharap putrinya yang cantik dan suci itu berjodoh dengan Sri Krishna. Tetapi abangnya Rukmini ingin agar adik kesayangannya dijodohkan dengan Raja Sisupala yang kebetulan adalah adik nisan Krishna. Maka terjadilah sayembara, dan sebagaimana biasanya Krishna muncul sebagai pemenang. Setelah menghentikan Sisupala dan pangeran lainnya dengan kehebatannya yang tak tertandingi, Rukmini melahirkan 10 putra. Salah satunya adalah Pradyumna. Masih ada permaisuri lain yang dilarikan oleh Krishna dengan cara yang sama. Uraian selengkapnya mengenai kegiatan-kegiatan melarikan putri-putri cantik oleh Sri Krishna ini akan diberikan pada skanda 10. Ada 16.100 putri cantik yang merupakan putri-putri dari banyak raja dan telah dilarikan secara paksa oleh Baumasura yang menyandra mereka untuk pemenuh hasrat seksualnya. Para perempuan ini
Kusyuk berdoa kepada Sri Krishna bagi pembebasannya, dan Tuhan yang Maha Pengasih terpanggil oleh doa tulus mereka, membebaskan mereka semua dengan cara bertempur dan membunuh manusia iblis Baumashura. Semua putri yang disandra itu kemudian diterima oleh Krishna sebagai istrinya. Sekalipun dalam pandangan masyarakat mereka adalah perempuan-perempuan yang telah jatuh martabatnya, Sri Krishna yang Maha Perkasa menerima doa-doa tulus perempuan-perempuan ini dan menikahi mereka dengan penghormatan layaknya ratu-ratu. Jadi secara keseluruhan Sri Krishna mempunyai 16.108 permaisuri di Dwaraka, dan dari mereka Krishna masing-masing mendapatkan 10 anak. Anak-anak tumbuh dewasa dan masing-masing dari mereka mempunyai anak sebanyak putra ayahnya. Jumlah keseluruhan anggota keluarga Krishna adalah 10 juta. Selanjutnya, sloka 30. Etah param stritvam apashta pesalam nirashta saucham bata sadu kurvate yashangrihat pushkara lochana patir najatwa paiti abritibir ridis prishan. Artinya, semua perempuan itu sangat bahagia dan mensyukuri kehidupan mereka walaupun kehilangan kehormatan dan individualitasnya mereka. Suami mereka, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa yang matanya berbentuk kelopak bunga Padma, tidak pernah membiarkan mereka merasa kesepian di kediamannya. Dia selalu menyukacitakan mereka dengan hadiah-hadiah berharga. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Esy Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Menjadi penyembah Tuhan adalah suatu penyucian bagi sang jiwa. Selekas seseorang berserah diri dengan tulus kepada kaki Padma Tuhan, selekas itu pula ia diterima oleh Tuhan, dan dengan demikian ia langsung terbebas dari segala pencemaran material. Jiwa-jiwa yang demikian itu bertempat di atas 3 sifat alam material. Bagi seorang penyembah tidak ada diskualifikasi badania, seperti halnya tidak ada perbedaan kualitatif antara air gangga dan air bersih jika keduanya dicampur. Perempuan, pelaku bisnis, dan para pekerja atau buruh kurang mengedepankan kecerdasan spiritualnya, dan oleh karena itu sangat sulit bagi mereka untuk mengerti ilmu pengetahuan ketuhanan atau untuk tekun dalam bakti kepada Tuhan. Orientasi mereka hanya materi, dan masih banyak kelas-kelas di bawah mereka, di antaranya Kirata, Huna, Andra, Pulinda, Pulkasa, Abira, Kanka, Yawana, Kasha, dan lain-lain. Akan tetapi, entah apapun caranya, jika mereka sempat melakukan pelayanan bakti kepada Tuhan, mereka pun dibebaskan dari segala julukan badani yang merendahkan mereka. Dengan kesibukan dalam pelayanan kepada Tuhan, apa yang disebut sebagai sekurang-kurangnya dihilangkan, dan sebagai roh yang murni mereka diperkenankan untuk memasuki kerajaan Tuhan. Perempuan-perempuan jatuh yang ada di bawah cengkraman Baumashura itu berdoa dengan tulus kepada Sri Krishna untuk dibebaskan, dan ketulusan tujuan mereka segera menyucikan diri mereka, buah dari pelayanan bakti mereka. Untuk itu Tuhan telah menerima mereka sebagai istri-istrinya, dan dengan demikian hidup mereka menjadi sangat terpuji. Pengagungan yang mujur seperti itu lebih diagungkan lagi ketika Tuhan bercanda dengan mereka, berlaku sebagai suami yang paling setia. Krishna senantiasa tinggal bersama 16.108 istrinya. Krishna menggandakan dirinya menjadi 16.108 bagian paripurna, dan mereka semua adalah Tuhan sendiri tanpa ada perbedaan dengan personalitas yang asli. Shruti mantra membenarkan bahwa Tuhan dapat menggandakan dirinya menjadi banyak. Sebagai suami dari begitu banyak istri, Krishna menyukacitakan mereka semua dengan hadiah-hadiah. Sekalipun dengan usaha yang berat, Krishna membawakan pohon parijata dari surga dan menanamnya di istana Satyabhama, salah seorang permaisuri utama. Karena itu, jika seorang ingin Tuhan menjadi suaminya, Tuhan mengabulkan keinginan tersebut sepenuhnya.
Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini dalam topik keberangkatan Sri Krishna menuju Dwaraka. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Untuk Anda yang belum mengikuti Kali Yuga Time Channel ini, silakan bergabung dengan cara klik subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa tinggalkan segala komentar Anda mengenai topik-topik yang telah kita bahas dalam sesi ini. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Grand Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.